Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas tentang program linear. Cuman di sini kalau pada video berikutnya kan kita membahasnya bagaimana sih dari soal cerita dalam kehidupan sehari-hari yang kita buat model matematikanya. Kalau misalkan di sini Ibu punya model matematika tapi yang sederhana. Jadi ini belum masuk ke soal cerita ya. Yang bingung itu ketika soal cerita mengubah ke model matematika. Karena kan kita harus tahu mana X, mana Y, mana yang dikurangi, apa lebih dari atau kurang darinya. Nah, sekarang Ibu punya soal di bawah ini. Diketahui sistem pertidaksamaan linear sebagai berikut. Pertidaksamaannya ada 4 ya. 3x plus y kurang dari 9, 2x plus 4y kurang dari 12, y lebih besar dari 0, dan x lebih besar dari 0. Untuk pada soal ini, kita mencari tahu dulu titik-titik koordinat yang akan kita buat gambarnya. Karena untuk apa kita membuat gambar kalau tidak tahu titik koordinatnya. Nah, kita bisa mencari titik koordinat dengan cara pakai tabel atau mensubstitusikan langsung seperti ini. Jadi dijabarkan satu-satu. Itu pilihan kalian mau menggunakan cara apa. Kalau menurut Ibu lebih simpel yang tabel, cuman nanti kita cek saja ya. Nanti kalian bisa memilih sendiri mau yang mana. Untuk pertidaksamaan yang pertama, kan 3x plus y kurang dari 9. Nah, awalnya pada tabel itu seperti ini, 0, 0, dan di sini kosong. Kenapa kosong? Karena kita belum tahu titik yang harus kita isi. Nah, maka dari itu kita substitusikan x dengan 0. Kita tutup aja x dengan 0. Karena 3 kali 0 kan 0 ya, kita tutup. Maka sisanya adalah y 9 atau y kurang dari 9. Kita ubah dulu ini semua jadi sama dengan. Nah, berarti kita isi kolom yang y di sini adalah 9. Nah, sekarang untuk yang kolom di sini kan artinya kita substitusikan y dengan 0. Maka nilai x-nya berapa? Berarti y-nya kita tutup dengan 0. Tinggal sisa 3x dengan 9. Artinya kan ini 9 dibagi 3 ya. Nah, berarti 9 bagi 3 adalah 3. Baru kita isi kolom di atas. Ini menggunakan tabel. Bagaimana kalau misalnya menggunakan substitusi dengan bertahap satu-satu? Sama saja. Berarti kita ganti x-nya dengan 0. 3 kali 0, 0. Ya udah gak usah ditulis ya. Berarti sisanya y sama dengan 9. Nah, sekarang kita substitusikan lagi y-nya dengan 0 di sini. Berarti 3x sama dengan 9x sama dengan 9 bagi 3 atau x sama dengan 3. Sama saja ya sebenarnya. Cuman kalau di sini dijabarkan, kalau di sini kita langsung to the point dengan cara menutup si variabel dengan 0, atau karena kalau dikalikan dengan 0 ya pasti 0, makanya kita tutup. Seperti yang tabel pada kedua ini awalnya sama ya, hanya 0, 0 di sini tidak ada angka. Kita tutup x dengan 0. Sisa 4y. Berarti 12 bagi 4 itu di sini adalah 3. Nah, jika y-nya kita ganti dengan 0, di sini kita tutup, maka 12 bagi 2 atau 6. Begitu. Jadi ini mah pilihan kalian ya. Kalau mau ulangan Bu, saya lebih paham pakai yang ini boleh, pakai tabel boleh. Yang penting kalian tahu prosesnya. Nah, ini sama. Ketika kalian masih bingung dengan cara tabel, bisa dengan penjabaran seperti ini. 2x diganti x-nya dengan 0, sisa 4y, 12 bagi 4 itu 3. Nah, sekarang 2x, 4 dikali y atau 4 kali 0 habis ya. Jadi sisa 2x sama dengan 12 bagi 2 atau 6. Ditemukanlah titik-titiknya. Titik koordinatnya adalah y dengan 9. 9 hubungannya dengan 3 ya, atau jadi dia membentuk satu garis nanti. Nah, ini juga sama. Kita langsung coba buat grafiknya karena soal pertama adalah gambarlah daerah penyelesaiannya. Oke. Di sini kita buat sumbu y, sumbu x. Kalau kalian membuat gambar dengan menggunakan penggaris ya, agar setiap sentinya itu teratur.
Kita 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang, Bu, ini sampai berapa ya kita membuat garisnya? Bagaimana yang diketahuinya? Karena di sini kan titiknya kebetulan ya sampai 9 ya, paling tinggi. Ya sudah, nggak usah banyak-banyak sampai 20, cukup sampai titik yang diketahui dalam titik ini aja gitu. Misalkan di sini kan titiknya adalah y-nya 9. Kita beri tanda dulu ya dengan tanda merah. Ingat, kalian harus bisa membaca grafiknya. Ini kan X sama dengan 3, berarti X kan sumbu yang ini ya. Nah, yang bawah. Berarti yang titik 3 ini kita berikan tanda. Sama ini juga Y sama dengan 3. Berarti yang di sini beri tanda. Oke. Sekarang X sama dengan 6 kita beri tanda juga. Sekarang untuk menarik garisnya, kita lihat di sini 9 dengan 3. Karena satu garis yang ini ya. Kita beri 9 dengan 3, kita tarik. Nah, kalian bisa pakai penggaris agar lebih simetris, tidak seperti ibu ya. Ini tidak lurus. Nah, berarti sisanya Y dengan 3 dan 6 kita tarik. Oke. Nah, ini anggap sajalah ya rapi karena ibu tidak menggunakan penggaris. Sekarang kita beri arsir. Apakah arsirnya ke dalam atau keluar? Lihat soalnya, kurang dari 9. Kalau kurang dari 9 berarti di bawah angka 9. Ini arsirnya ke dalam. Nah, sekarang yang pada pertidasaman kedua kurang dari juga. Arsirnya berarti sama juga ke dalam. Ini kan si garis ini ya. Bu, kalau lebih dari berarti ke atas ya, atau ke keluar ya artinya. Nah, sekarang ini ada lagi X lebih besar dari 0 ya, lebih besar dari 0. Ini kan 0 nih di sini ya. Lebih besar berarti kan ke sana lebih positif. Oke. Di sini untuk mengetahui himpunan penyelesaian, kita bisa cek daerah mana yang paling banyak arsiran. Kita lihat di sini ya. Di daerah ini hanya 2 arsiran kan, di sini dan di sini saja. Ini enggak arsir. Ini pun sama, yang di sini dan di sini saja. Karena arsiran yang di sini tidak ke kanan kan, tapi ke dalam. Otomatis di sini adalah daerah himpunan penyelesaian karena di sini yang arsiran paling banyak. Arsir ini arsir, ini arsir, ini arsir. Gitu ya. Itu baru menggambar. Kita bisa beri nama di sini si pertidasamaannya. Ini garis yang mana? 9 yang ini ya. 3X plus Y kurang dari 9. 2X plus 4Y kurang dari 12. Oke. Sip ya. Sekarang kita sudah menyelesaikan gambar daerah penyelesaiannya. Tapi yang B, tentukan titik koordinat sudut daerah penyelesaian. Titik koordinatnya yang mana saja sih? Ibu ganti spidolnya. Titiknya yang di daerah tersebut. Titik ini, titik ini, titik ini, dan titik ini. Ini daerah titik koordinat daerah penyelesaian. Kita melihat di sini untuk membaca garisnya. Ini titik berapa? Ini yang B ya. X, Y, daerah penyelesaian. Ini titik apa? 0,0. Ini X-nya 0, Y-nya 0. Sekarang yang ini titik ini. Oh, titiknya berarti Bu 3,3. Tidak. Kita lihat di sini X-nya adalah 3 kan. Y-nya berarti dia 0. Karena kan garis ini nih. Nah, membacanya seperti itu ya. 3,0. Sekarang yang ini sama. Berarti X-nya 0, Y-nya 3. Gitu cara membaca titik daerahnya. Karena kan si garis ini dengan ini tidak menyatu. Ya, beda garis. Begitu, paham? Sekarang tinggal titik ini.
titik ini mencarinya dengan apa? Karena kita nggak tahu ini berpotongan di mana. Mungkin kalau kalian menggunakan buku berpetak, bisa jadi dengan senti yang akurat gitu, menemukan himpunan penyelesaian. Cuman kan belum tentu di angka yang tepat, bisa saja di koma-koma atau daerah desimal. Makanya ini kita mencari dengan cara eliminasi dan substitusi. Caranya bagaimana? Ada satu titik yang belum kita ketahui ya, masih kita cari. Kita harus mencari eliminasi dari soal yang di sini. Ini 3x plus y sama dengan 9, 2x plus 4y sama dengan 12. Kita cari dengan mengkalikan. Boleh dikali yang mana? Misalnya yang kalian mau mencari y berarti yang x-nya dikalikan. Artinya ketika di sini 3 kamu kali 2. Ketika di sini 2 ini kamu kali 3. Kenapa kita balik? Agar si hasilnya nanti diketahui. Ibu contoh yang ini ya, untuk menghilangkan x. Ini kali 2, ini kali 3. Catatan, Bu, ini apakah harus dibalik? Iya, betul. Bu, boleh nggak kalau misalnya saya ini atas kali 4, ini kali 1? Boleh. Kamu mau menghilangkan variabel yang mana? Ibu di sini eliminasi variabel x gitu. Jadi nanti akan ketemu nilai y. Nah sekarang nih 3 kali 2 6x plus y kali 2 2y sama dengan 18 ya, yang ini. Sekarang 6x plus 12y sama dengan 12 kali 3 36 kurang. Oke. Kalau eliminasi kan menghilangkan. Berarti ini udah hilang dong. 6x kurang 6x. 2y kurang 12y min 10y. 18 dikurang 36 min 18. Betul ya? Betul tidak? Ya. Karena ini kan uangnya 18, belinya 36, berarti masih hutang 18. Sekarang y-nya min 18 bagi min 10. Y sama dengan jadi 18 per 10, atau boleh kita sederhana dengan membagi 2. 18 bagi 2 9, 10 bagi 2 5, jadi 9 per 5. Nah ini baru nilai y. Kita belum mencari nilai x. Kita substitusikan saja dengan salah satu variabel yang ada. Substitusi. 3x plus y sama dengan 9. Kita ganti y-nya dengan 9 per 5. Jadi 3x plus 9 per 5 sama dengan 9. Nah kalau begini gimana? Kita dengan memindahkan. Jadi 3x sama dengan 9 dikurangi 9 per 5. Oh Bu, 9 kurang 9 0. Berarti 0 per 5. Tidak, kita harus samakan variabel di sini. Oke, kita harus menyamakan penyebut. Jadi dikali ini kan 9 kali 5 45 dikurangi 9 per 5. Betul enggak? 45 bagi 5 9 gitu. Sekarang 3x sama dengan 45 dikurangi 9. 36 ya per 5 gitu. Paham? Nah sekarang 3x sama dengan 36 per 5. Berarti x sama dengan 36 per 5 per 3. Di sini kita ubah jadi per 1. Oke, sekarang kita balikan. Jadi x sama dengan 36 per 5 dikali 1 per 3 atau 36 per 15. Kita bisa sederhanakan di sini. Bagi berapa ya? Bagi 3 bisa. 36 bagi 3 12 ya. Bagi 3 jadi 12 per 5. Ini x, ini y. Kita beri. Nah ini kebetulan angkanya desimal gitu. Jadi tidak harus nilainya 2, 3 atau bilangan bulat. Tapi bisa jadi desimal. Tapi lebih baik kalian jangan ubah ke desimal. Biarkan dia bernilai pecahan. Berarti di sini x-nya adalah 12 per 5,9,5. Oke. Ini titik daerah penyelesaian. Kan yang ditanyakan di nomor 2 adalah
koordinat titik daerah penyelesaian. Nah, sekarang mencari tentukan nilai maksimum pada fungsi di sini. Oke. Ini menggunakan banyak ini ya, kertas juga. Bisa jadi satu soal itu panjang. Nah, sekarang yang terakhir, ini tadi yang B, sekarang yang C. Yang C itu mencari nilai fungsi objektif atau nilai maksimum dari f x, y dari 4x plus 6y. Titiknya yang mana? Yang ini ya. 0,0, 3,0, 0,3 dan 12/5, 9,5. Sama dengan di sini nilai mencari nilai maksimum itu dengan mensubstitusikan 4 dikali 0. Ya udah 4 kali 0 tambah 6 kali 0 ya 0 ya. Terus 4 kali 3 tambah 6 kali 0. Ini gak usah dihitung, langsung aja 4 kali 3 12. Sekarang 0,3. Berarti di sini 4 kali 0 ditambah 6 kali 3. 18 ya. 6 kali 3 langsung kita to the point 18. Karena 4 kali 0 ya 0 kan. Sekarang 4 dikali 12/5 ditambah 6 dikali 9/5 sama dengan 4 kali 12 48/5 tambah 6 kali 9 54/5. Oke, sekarang 48 ditambah 54 54 tambah 48 12 19 102. Jadi 102 dibagi 5 kita tidak bisa disederhanakan ya. Ini nggak bisa bagi 2, ini nggak bisa bagi 2, ini nggak bisa bagi 3, ini bisa. Ya udah, ini hasilnya. Nilai maksimum itu nilai yang paling tertinggi. Berarti kita bisa menyimpulkan. Atau kalian boleh deh kalau penasaran 102 bagi 5 itu berapa. Misalnya ini kan 19 ya. 20 kali 5 saja kan sudah 100 ya. Ini kan 102. Berarti dia lebih dari 20. Maka nilai maksimumnya berarti ini yang paling tertinggi. Titik puncaknya berarti di sini. Gitu. Terima kasih ya. Ini cukup panjang. Satu soal bisa beberapa lembar. Ini belum ke soal cerita. Nanti kita lanjut ke soal berikutnya.